سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah for everybody. Sunnah for everybody. Karena semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih. Iya betul. Wah, ini kayaknya perlu kita diskusikan bersama ahli ilmu. Ahli ilmu harus serahkan pada ahli ilmu. Iya. Jadi gimana nih? Mulai aja langsung. Iya, siap. Orang Islam boleh emang menjual produknya orang kafir. Contohnya nih kita pakai handphone, terus pakai kamera, mic, pakai mic. Ya kan? Ini kan mendukung orang kafir, produk-produk kafir. Emang boleh kita menjual beli atau bahkan membeli produk-produk orang kafir gitu, gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Tafadhol. Iya. Pertanyaannya jadi boleh tidak kita membeli produk orang-orang kafir Dan jual beli. Jual dan membeli. menjual dan membeli produk orang-orang kafir. Ya. Masya Allah. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala, datang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal. Beliau pernah membeli suatu makanan dari seorang Yahudi. Membeli ya, dari seorang Yahudi. Ila ajal, dengan waktu tertentu. Artinya bayarnya nanti gitu. Oke. Kemudian kata Aisyah, warahanahu dir'an min hadid, sampai Rasulullah menggadaikan baju perangnya, baju besinya itu untuk perang, itu digadaikan untuk membayar produk yang dibeli itu ya? Rasulullah beli dari orang Yahudi. Subhanallah. Perhatikan di sini, Rasulullah, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau membeli produk orang Yahudi. Yahudi ini siapa sih? Muslim atau non muslim? Iya. Jelas non muslim ya. Kafir kan, yang dimurkai ya. Iya, dimurkai oleh Allah, maghdub alaihim. Tapi Nabi membeli produk mereka, membeli makanan dari mereka. Karena ini bab muamalah. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah menerangkan ketika ditanya pertanyaan yang mirip seperti ini, boleh nggak kita membeli atau menjual ya produk dari orang-orang kafir? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nggak ada masalah, la mani'a, tidak ada penghalang di sini, nggak ada masalah, no problem gitu. No problem ya. Kenapa? Karena kata beliau, Rasulullah itu alaihissalam pernah membeli makanan atau membeli sesuatu dari orang Yahudi. Bahkan Nabi juga pernah membeli sesuatu dari orang-orang ubadul authan, penyembah berhala, musyrikin. Pernah. Lebih parah dari dari orang Yahudi. Betul. Bahkan ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau ini menggadaikan baju perangnya, baju besinya di orang Yahudi. Digadaikan dengan beberapa sok gandum untuk menafkahi keluarganya. Subhanallah. Berarti dari riwayat-riwayat ini, dari dalil-dalil ini, jelas bagi kita kaum muslimin tidak ada masalah untuk kita membeli produk orang-orang kafir, kemudian menjualnya lagi, ya, bisnis, ya, menjual belikan produk orang kafir, selama memang produknya tidak menyelisihi syariat, sama halal. Jadi dari sisi hukum muamalahnya, jual belinya nggak ada masalah. Kata Syekh bin Baz, ini muamalah, nggak ada masalah. Tinggal dilihat apa konten yang kita perjualbelikan, seperti itu. Masih termasuk ini juga, Ustaz, kan banyak ya, kalau kadang-kadang tuh misalkan ada peristiwa, contoh misalkan Palestina misalkan lagi ada konflik dengan tiba-tiba ada aksi boykot produk ya. Produk, misalkan produk A misalkan terindikasi mensupport Yahudi ataupun negara yang menindas Palestina, atau pajaknya masuk ke sana misalnya, jadi untuk memberi dana buat mereka ya secara nggak langsung. Ini aksi boykot ini gimana, Ustaz? Apakah kita memang harus ngeboykot atau hanya sekedar secara boleh boykot, boleh nggak, atau gimana sih, Ustaz? Barakallahu fikum ya. Jadi pertanyaan kedua tentang boleh nggak kita memboykot produk orang-orang kafir yang lagi berkonflik dengan orang Islam ya. Masya Allah. Kita kalau kembali kepada Al-Quran di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 akan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir atau musyrikin yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Artinya kita ini tetap berbuat baik, berlaku adil kepada non-muslim yang mereka tidak memerangi agama kita, tidak memerangi kaum muslimin, dan tidak mengusir kita, tidak mengganggu kita dari tempat tinggal kita. Sampai Allah di akhir ayatnya menyebutkan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, berlaku adil. Nah, terkait boikot ini, ketika kita dihadapkan kepada masalah atau peristiwa, ada satu negara, katakan Yahudi atau mungkin Nasrani atau kafir lainnya, mereka ini menyerang kaum muslimin dan ternyata mereka punya produk yang dijual bahkan mendunia gitu ya. Kata para ulama, hukum asalnya kan tadi kita boleh ya mengambil produk orang-orang kafir, tetapi ketika mereka mengganggu kaum muslimin, memerangi karena agama, mengusir kita kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, maka boleh kita memboikot. Tetapi catatannya, yang memberikan instruksi boikot ini adalah pemerintah kita. Jadi bukan hak pribadi kita, independen ya. Independen udah gitu kayak memberi menyebarkan ayo boikot kayak tidak bisa. Seolah-olah ini sendiri. Kang Uki atau Kang Reda bikin konten atas nama pribadi, ayo boikot negara ini, ayo boikot produk anu, nggak bisa. Harus kembali kepada umaroh pemerintah kita. Karena maslahat madaratnya nanti pemerintah yang menimbang. Tapi hukum asalnya selama orang kafir itu tidak mengganggu kita, maka kita tidak memboikot. Dibolehkan memboikot kalau mereka mengganggu kita, menyerang kaum muslimin. Itu pun jika pemerintah menginstruksikan untuk ada pemboikotan. Ini anak teringat sebuah fatwa Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, boleh tidak membeli atau memboikot produk minuman. Ini nggak boleh nyebutin. Boleh ya? Kopi ya, minuman bersoda. Bersoda. Sudah mendunia. Tapi banyak di Arab. Kayaknya udah tahu ya. Katanya sekarang udah mulai berkurang. Nah, ditanyakan sampai disebutkan nama brandnya kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ini produk dari orang kafir. Bolehkah kita membelinya? Kata Syekh, nggak ada masalah. Silakan beli. Kan tadi Rasulullah pernah membeli sesuatu dari orang Yahudi, bahkan dari musyrikin, penyembah berhala. Bahkan ketika beliau wafat, tergadaikan baju perangnya dengan beberapa sok gandum seperti itu. Adapun masalah boikot, maka kembali kepada pemerintah. Itu dia tuh garis bawahinya tuh. Jadi jangan sampai karena kebodohan kita dan ketidaksabaran kita, kita memukul rata semua kalangan. Gitu. Jangan sampai. Kan dalam pembagian kafir juga macam-macam. Betul. Yang boleh kita perangi hanya satu jenis kafir harbi. Kafir yang memang dia memerangi kita duluan, mengganggu kita. Adapun kafir dhimmi, muahad, musta'man yang mereka hidup damai, tenang di samping kita, tidak boleh kita ganggu. Nah, itu dia. Masya Allah, ilmu. Kan bisa jadi tetangga kita aja nggak pernah ganggu kita, masa kita mau serang-serang gitu, nggak boleh bawa pengalah sama dia kan. Yahudi tetangga kita aja kita muliakan itu. Apalagi muslim. Betul. Sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang harus tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.